Polisi menangkap seorang pria penagih hutang atau bank pelecit yang telah menganiaya 2 perempuan di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat pelaku mendatangi rumah korban untuk menagih hutang milik suami korban. Namun saat itu suami korban tidak berada di rumah karena masih bekerja. Kecewa dengan penjelasan korban, pelaku justru merekam korban sambil mengancam akan menyebarkan video tersebut dengan alasan gagal bayar, sehingga cekcok pun tidak terhindarkan. Saat korban mencoba menghentikan rekaman dengan merebut ponsel, pelaku diduga melakukan kekerasan hingga korban alami luka di jari tangannya. Tidak hanya itu, ibu korban yang berusaha melerai pertikaian justru ikut menjadi korban. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami luka fisik dan trauma, lalu melaporkan peristiwa ini ke Polsek Gresik. Pelaku ini menagih utang dengan cara akan memviralkan korban yang tidak membayar utang. Jadi terjadi cekcok antara korban dan pelaku sehingga korban sempat menarik tas dari pelaku. Setelah korban menarik tas dari pelaku menarik jari tangan sebelah kiri dari korban sampai menyebabkan patah di tangan kiri. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Direktorat Kriminal Umum Unit Jatanras Polda Jawa Timur terus mengembangkan penyelidikan kasus pembunuhan mahasiswi UMM Faradila Amalia Najwa. Setelah menemukan 2 alat bukti yakni kendaraan serta 2 ponsel korban, penyidik menetapkan Bribka AS, anggota Polres Probolinggo yang juga kakak ipar korban sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga masih mengejar pelaku lain karena pembunuhan ini dilakukan lebih dari 1 orang. Sementara untuk motif masih terus didalami. Karena telah terpenuhi alat bukti, minimal 2 alat bukti yang cukup, yaitu diantaranya keterangan saksi, kemudian alat bukti surat dan petunjuk, maka terhadap terduga pelaku AS telah ditingkatkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan sejak kemarin tanggal 17 Desember 2025, tersangka AS telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Jawa Timur. Sedangkan sejauh ini untuk penyidik juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Sementara itu, ayah korban Ramelan tidak menyangka jika Bribka AS yang juga menantunya tega membunuh anaknya hanya karena ingin menguasai harta. Ia berharap agar pembunuh anaknya itu dihukum mati. Menguasai hartanya. Ingin menguasai hartanya, Pak. Ya. Balik. Oh, berarti ingin menguasai harta balik. Ya. Keluarga, harta, dan lagi ini apa? Kalau saya minta hukum mati. Sesuai itu kan jiwa. Faradila Amalia Najwa, 21 tahun, merupakan warga Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo dan berstatus mahasiswi semester 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Selasa 17 Desember lalu, Faradila ditemukan tidak bernyawa di selokan daerah Purwosari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan kondisi mengenaskan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayo, iNews melaporkan. Rendahnya nilai tes kemampuan akademik SMA 2025 memunculkan keprihatinan dalam kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan data capaian nasional Kemendikbudrismen, rata-rata nilai bahasa Inggris hanya mencapai 24,93. Sementara nilai matematika hanya 36,10 dan bahasa Indonesia 55,38. Angka ini tergolong sangat rendah dan menimbulkan fakta bahwa sebagian besar siswa belum mencapai kompetensi akademik minimal. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran nasional.
Lalu Hadrian meminta hasil TKA 2025 dijadikan sebagai alarm dan bahan evaluasi total bagi dunia pendidikan Indonesia. Evaluasi total harus dilakukan secara objektif, baik dari segi peningkatan kualitas guru maupun siswa. DPR RI juga meminta hasil tes kemampuan akademik dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan oleh Kemendikbudmen, termasuk peningkatan kualitas kurikulum hingga pelatihan guru. Tim Liputan iNews melaporkan. Ayo mobil musik, Mas Partai Buruh, kawan-kawan semua berada di belakang mobil komando. Unjuk rasa dilakukan ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di kawasan Monas, Jakarta. Mereka menuntut revisi upah minimum Provinsi Jakarta yang semula 5,7 juta menjadi Rp5.890.000. Tuntutan ini didasari oleh perbedaan upah minimum di Jakarta dengan 19 kota atau kabupaten di Jawa Barat. Perbedaan ini dinilai tidak sepadan dengan fakta kebutuhan hidup layak buruh di Jakarta. KSPI dan didukung oleh Partai Buruh tanggal 29 Desember ini aksi menuntut dua hal. Satu, penolakan upah minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2026. Dan mendesak Gubernur untuk mengesahkan segera nilai UMSP, upah minimum sektoral Provinsi DKI Jakarta 2026. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan UMP Jakarta saat ini menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Penetapan UMP dilakukan melalui negosiasi panjang antara pengusaha dan serikat pekerja. Jadi Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi. Dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan alfanya adalah 0,75. Sehingga sekarang ini upah minimum di Jakarta 5,7 juta lebih. Dan untuk itu pemerintah DKI Jakarta juga memberikan insentif. Di antaranya adalah transportasi gratis, pangan lebih murah, air dari Pamjaya juga kami subsidi. Dengan demikian saya berharap, karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah. Tapi kan yang di demo di Jakarta, ya kami dengan tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta, itu penting sekali. Unjuk rasa ini rencananya akan kembali digelar besok 30 Desember 2025 dengan partisipasi 10.000 motor dari Jawa Barat ke Jakarta dengan tuntutan yang sama.